Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masalah looping. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya karena mikrofonnya jacknya itu rusak, jadi seadanya saya pakai mikrofon yang dari webcam. Ya agak berisik dikit lah karena noise. Ya mungkin dikit lah noise-nya. Kemarin kita bahas inputan ya, inputan if, terus switch. Kita mau bahas looping. Nah, di sini aja ya, saya looping itu yang pertama adalah while. Di while ketika ini ya, misalkan kita buat kondisi itu adalah tipenya integer, kondisi itu adalah 1 atau 0, itu while jika kondisi itu kurang dari 10. Nah, jika kondisi itu kurang dari 10, jadi looping itu dijalankan ketika kondisi ini true, sama aja kayak if, jadi if itu dijalankan, if ini dijalankan, ini genap, ini output genap ini dijalankan ketika kondisi if ini sama dengan true. Belajar, jadi teman-teman udah pernah belajar logika matematika, true and true gitu kan, ya gitulah. Di true maka genap, kalau dia false dia akan pindah ke else nya ke sini. Itu sama aja dengan looping. Kalau ini false, ketika ini false gitu kan, ini salah, yang akan dijalani namanya salah, juga salah, jadi kalau akan dijalani ya kita menjalankan apa yang benar aja gitu deh. Sebenarnya codingan itu juga memotivasi hidup. Apa sih? Itulah. Ketika kondisi kurang dari 10, kita cek kondisi mode 2. Jadi kita gabung dengan if sama dengan 0. Jadi jika kondisi itu sama dengan true gitu kan, jika kondisi sama dengan true, kondisi mode 2 sama dengan true, maka kita mengoutputkan si kondisi tersebut gitu kan. Kalau kondisi tersebut berarti kita langsung kondisi boleh, kita keluarkan kondisi boleh, kondisi gini. Nah, tujuannya apa? Ini kira-kira ngapain? Kita akan mengoutputkan bilangan dari 0 sampai berapa. Ayo, kalau kurang dari 10 berarti 10 ikut nggak? Ikut ya, 10 silahkan dicetak. 10 nggak ikut, kalau di sini 10 nggak ikut. Kalau 10, kalau di sini kondisi sudah 10 kurang dari ini akan keluar, cuman dia ikut kalau itu berarti berhenti sampai 10, angka 10, cuman di sini ditujukan hanya bilangan genap aja yang akan dikeluarkan. Nah, kondisi kita akan tambah 1, kita pakai plus bisa, atau kita pakai plus sama dengan 1, kita pakai plus saja. Oke, jadi 0 kurang dari ini, kurang dari 10 berarti akan masuk ke looping. 0 akan dicek, mode 2 sama dengan 0 berarti akan keluar 0, tambah 1 masuk lagi ke sini, dicek lagi true, masuk lagi sampai 10 kan, 10 9 nih, 9 edisi 9 kan nggak
kita masukkan 9 ditambah 10 di sini 10 dicek ke sini 10 kurang dari dia akan keluar. Berarti terakhir angka berapa? Harusnya 8 harusnya. Kita save, kita compare. Oh ya maaf, geser dikit. Bentar. Ini yang tadi ya, nggak ngaruh sebenarnya. Tuh kan 8 kan, tim 0 2 4 6 8 10 nggak akan ikut gitu. Itu ya. Ini bisa dicoba pakai kondisi yang bintang-bintang itu ya. Saya mengajarkan dasarnya aja ya. Nah, untuk for bisa aja. Untuk for itu untuk apa ya? Ya itu untuk ya pokoknya dia. Nah, for itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu adalah kita pakai variabel, bisa inisialisasi variabel di sini. Sekarang kita pakai i sama dengan 0. Jadi yang kondisi yang pertama itu inisialisasi, artinya mulai looping. Jadi i sama dengan 0. Jadi i mulai dari 0. Titik koma, sorry. Terus i di tengah itu adalah yang tengah itu kondisi berhenti. Jadi i kurang dari 10. Jadi kondisi berhenti ketika kondisi dimana looping ini akan dijalankan jika i kurang dari 10. Artinya i kurang dari 10 itu sama dengan true. Oke. Nah, kondisi yang terakhir itu adalah bergeraknya itu 1 atau 2 atau 3. Bergerak. Kalau ini kondisi ini kan bergeraknya dari 1 nih, maksudnya kan kondisi +1 +1 +1. Nah, kalau di sini kita for itu bisa bergerak 2, bergerak 1, bisa bergerak 3, bisa. Perkalian pun bisa bergerak di perkalian berapa. Misalnya kita bergerak 2 ya, bergerak 1 dulu aja. Jadi yang pertama itu kondisi awal, terus kondisi jika dijalankan ini harus true, dan yang ketiga adalah naik pergerakan 1. Pergerakan mundur kan berarti min ya, tinggal kita atur pergerakan. Nah, kita mau mengeluarkan sama, kita if. Nah, kalau tadi kita pakai kondisi, sekarang kita pakai i karena yang bergerak adalah i. Jika i mod 2 sama dengan 0, maka kita outputkan print aja ya, biar beda karena tadi print kan. Kita outputkan i nya. Nah, di sini kita nggak usah naikin lagi. Maksudnya nggak usah ada pergerakan lagi. Kalau di while kan dia harus ada pergerakan karena nggak ada membuat dia bergerak gitu kan, kita harus buat sendiri. Cuman kalau for dia udah bergerak sendiri dengan kondisi ketiga. Kita hilangkan pun bisa, asal ini jangan koma, titik komanya jangan hilang. Jadi kalau misalkan dikosongin ya titik komanya tetap, jadi ininya kosong nggak masalah. Jadi tapi harus pergerakannya ada di sini. Kalau nggak bergerak ya sama aja. Biasanya kita udah ini define atau kita definisikan dia udah bergerak satu gitu. Jadi kita nggak usah perlu definisikan lagi. Dan kita save, kita compile, kita tes, kita run 11 lagi ya. Jadi sama aja outputnya 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi kalau mau bergerak 2, cara ngakalinnya gampang. Ini bergerak 2 ya, bergerak 2 itu plus sama dengan 2.
jadi kita bergerak 2. Nah, bergerak 2 kita nggak usah pakai, kita boleh pakai ini, boleh pakai enggak. Kalau enggak kan tadi bergerak satu dia kan mengoutputkan semua kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita bergerak 2 kita coba compare, hasilnya sama hasilnya. Sama kan, jadi bergerak 2, jadi udah curang duluan gitu gampangannya. Boleh pakai if, boleh pakai ini, tapi ya mau bergerak 1, 1, 2, 2 terserah teman-teman sih. Bergerak 1 aja ya, biar lambat, soalnya jangka kakinya jangan terlalu panjang. Oke, for while for siapa lagi ya, paling itu yang sering digunakan. Iya, soalnya paling yang biasa saya lupa soalnya. Kalau lupa sih bang, ya apa sama-sama belajar ya. Ya gitulah. Ya paling gue sama varian nanti kalau ada yang kritik saran ini ya, komen ya. Mungkin ada yang tambahin, oh ya bang, lupa lupanya. Repeat until itu ada nggak sih? Jarang pakai, paling while sama for aja. Itu bisa coba sendiri ya. Udah, paling sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.